Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kota Mekah yang tandus dan syarat dengan tradisi leluhur, berdirilah sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan kabilah dan garis keturunan. Di tengah masyarakat itu, hidup seorang tokoh terpandang dari Bani Hashim bernama Abu Tholib bin Abdul Muthalib, seorang pemimpin yang disegani, penjaga martabat kaumnya, dan penerus wibawa ayahnya, Abdul Muthalib. Sejak wafatnya Abdul Muthalib, Abu Tholib memikul amanah besar, merawat seorang anak yatim bernama Nabi Muhammad SAW. Meski hidup dalam keterbatasan harta, Abu Tholib memberikan perlindungan, kasih sayang, dan perhatian sepenuh hati. Nabi Muhammad SAW tumbuh di bawah asuhan pamannya, menyertai perjalanan dagang, dan menyaksikan langsung keteguhan serta kebijaksanaan Abu Tholib dalam menghadapi kehidupan. Ikatan antara keduanya bukan sekedar hubungan paman dan keponakan, melainkan ikatan batin yang terjalin oleh amanah, cinta, dan rasa tanggung jawab. Abu Tholib mengenal kejujuran Nabi Muhammad SAW, menyaksikan akhlaknya yang luhur, dan menaruh kepercayaan penuh kepadanya, bahkan jauh sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan memerintahkannya untuk menyeru manusia kepada Tauhid, Mekah pun berguncang. Seruan untuk meninggalkan berhala dan menyembah Allah yang Maha Esa dianggap sebagai ancaman terhadap tradisi, kekuasaan, dan kehormatan kaum Quraisy. Di tengah gelombang penentangan itu, Abu Tholib berdiri sebagai perisai utama. Dengan seluruh pengaruh dan wibawanya, ia melindungi Nabi Muhammad SAW dari ancaman dan kekerasan. Ia membela dakwah keponakannya bukan karena kepentingan dunia, melainkan karena keyakinannya pada kejujuran dan kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Namun di balik perlindungan itu, tersembunyi pergolakan batin yang dalam. Abu Tholib mengetahui kebenaran risalah Islam, tetapi hatinya masih terikat pada agama nenek moyangnya dan rasa takut akan celaan kaumnya. Di sanalah benih tragedi itu mulai tumbuh, di antara cinta yang tulus dan iman yang tak pernah terucap. Dari sinilah kisah Abu Tholib bermula, sebuah kisah tentang kesetiaan, pengorbanan, dan pertarungan batin yang kelak berujung pada salah satu peristiwa paling menyedihkan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Seiring berjalannya waktu, dakwah Nabi Muhammad SAW semakin meluas dan mulai mengguncang sendi-sendi kehidupan kaum Quraisy. Seruan tauhid yang beliau sampaikan tidak hanya mengajak manusia menyembah Allah yang Maha Esa, tetapi juga menantang tradisi lama, kekuasaan, dan kedudukan para pemuka Mekah. Kemarahan kaum Quraisy pun memuncak. Sasaran utama kebencian mereka adalah Nabi Muhammad. Cacian, ancaman, dan tekanan terus diarahkan kepada beliau. Namun setiap kali bahaya mendekat, satu nama selalu berdiri sebagai pelindung, Abu Tholib. Para pemuka Quraisy mendatangi Abu Tholib berulang kali, awalnya dengan bujukan, lalu dengan peringatan keras. Mereka berkata, "Wahai Abu Tholib, keponakanmu telah mencela Tuhan-Tuhan kami, menyalahkan agama nenek moyang kami, dan memecah belah kaum kami. Hentikan dia, atau serahkan ia kepada kami." Abu Tholib mendengarkan dengan tenang, tetapi sikapnya tegas. Ia menolak semua tuntutan itu. Selama ia masih hidup, Nabi Muhammad SAW tidak akan mereka sentuh. Penolakan ini membuat permusuhan Quraisy semakin dalam. Namun konflik terbesar tidak hanya terjadi di luar, pergolakan batin terjadi dalam diri Abu Tholib. Ia menyaksikan kejujuran dan akhlak Nabi Muhammad, mendengar ayat-ayat yang dibacakan, dan memahami kebenaran risalah Islam.
Hatinya mengakui, tetapi lidahnya terikat oleh rasa takut pada celaan kaumnya dan kesetiaan pada agama leluhur Abdul Muthalib. Ketegangan semakin meningkat ketika Quraisy mengajukan tawaran kejam, menukar Nabi Muhammad SAW dengan seorang pemuda Quraisy yang gagah untuk dibunuh. Tawaran itu membuat Abu Thalib murka. Ia menolak keras dan mengusir mereka dengan penuh kemarahan. Di titik inilah konflik itu menjadi semakin tajam. Abu Thalib berdiri di antara dua pilihan berat, mempertahankan perlindungan terhadap Nabi Muhammad dengan segala resiko, atau tunduk pada tekanan Quraisy demi ketenangan hidup dan kehormatan kaumnya. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW terus melanjutkan dakwahnya dengan kesabaran dan keyakinan penuh kepada Allah, meski ancaman semakin nyata dan perlindungan pamannya suatu hari pasti akan berakhir. Penolakan Abu Thalib terhadap tekanan kaum Quraisy membuat permusuhan semakin terbuka dan kejam. Mereka tidak lagi menyembunyikan kebencian terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Cacian berubah menjadi kekerasan, ancaman menjadi rencana pembunuhan, dan keselamatan Nabi Muhammad SAW semakin terancam dari hari ke hari. Menyadari bahaya yang semakin dekat, Abu Thalib meningkatkan kewaspadaannya. Pada malam hari, ia sering memindahkan tempat tidur Nabi Muhammad SAW ke tempat yang berbeda, bahkan terkadang menyuruh putra-putranya sendiri tidur di posisi Nabi SAW demi mengecoh musuh. Setiap malam menjadi pertarungan antara hidup dan mati. Ketegangan mencapai fase yang lebih berat ketika kaum Quraisy memberlakukan boikot total terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Mereka diasingkan ke sebuah lembah sempit yang dikenal sebagai Syi'ib Abu Thalib. Tidak ada jual beli, tidak ada hubungan sosial, dan tidak ada belas kasihan. Tangisan anak-anak kelaparan terdengar di malam hari, sementara orang-orang dewasa bertahan hidup dengan sisa makanan yang hampir tak layak. Di tengah penderitaan itu, kesehatan Abu Thalib semakin menurun. Tubuhnya yang renta tak lagi sekuat dulu, namun tekadnya tetap teguh. Ia terus berdiri sebagai perisai terakhir bagi Nabi Muhammad SAW, meski harus mengorbankan kenyamanan dan keselamatan dirinya sendiri. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW menyaksikan penderitaan pamannya dengan hati yang pilu. Setiap kesulitan yang menimpa Bani Hashim terasa seperti luka di hati beliau. Namun beliau tetap bersabar dan berserah diri kepada Allah, meyakini bahwa pertolongannya pasti datang. Di dalam diri Abu Thalib, pergolakan batin semakin tajam. Ayat-ayat yang dibacakan Nabi Muhammad mengetuk pintu hatinya. Namun bayang-bayang celaan kaum Quraisy dan kesetiaan pada tradisi leluhur terus menahannya. Ia berdiri di ambang iman, tetapi tak pernah benar-benar melangkah masuk. Ketegangan kini mencapai titik yang paling rapuh. Usia Abu Thalib semakin senja, penderitaan semakin berat, dan waktu terus berjalan. Keputusan terbesar dalam hidupnya semakin mendekat, sementara kesempatan itu semakin sempit. Saat senja kehidupan Abu Thalib tiba, sebuah keheningan berat menyelimuti ruangan sempit itu. Nafasnya terenggah, dadanya naik turun dengan susah payah. Wajahnya yang dahulu tegas kini pucat, dipenuhi gurat usia dan penderitaan panjang. Di sisi pembaringannya duduk Nabi Muhammad SAW, keponakan yang ia lindungi seumur hidup, amanah terbesar yang ia jaga hingga akhir. Hati Nabi Muhammad SAW dipenuhi kegelisahan dan harap. Inilah saat yang paling beliau khawatirkan, bukan karena kematian, tetapi karena akhir dari sebuah kesempatan hidayah. Dengan suara lembut yang syarat kasih sayang, beliau berkata, "Wahai pamanku, ucapkanlah, La ilaha illallah. Satu kalimat saja yang akan aku jadikan hujjah untukmu di hadapan Allah." Kata-kata itu menembus hati Abu Thalib. Ingatannya melayang pada masa lalu,
tentang Nabi Muhammad kecil yang ia lindungi, tentang dakwah yang ia bela, dan tentang kebenaran yang ia akui dalam diam. Bibirnya bergetar, seolah hendak mengucapkan kalimat itu. Namun di saat genting itu, Abu Jahal dan para pemuka Quraisy hadir di sekelilingnya. Dengan nada menekan, mereka berkata, "Apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Apakah engkau ingin mati dalam kehinaan dan dicela oleh kaummu?" Pergolakan batin Abu Talib mencapai puncaknya. Di hadapannya ada dua jalan, kebenaran yang diakui hati atau kehormatan yang dijaga oleh tradisi dan gengsi. Pandangan Abu Talib beralih antara wajah penuh harap Nabi Muhammad SAW dan tatapan keras kaum Quraisy. Nafasnya semakin berat. Detik-detik berlalu terasa begitu panjang. Akhirnya dengan suara lirih, Abu Talib berkata bahwa ia tetap berada di atas agama nenek moyangnya, agama Abdul Muttalib. Tak lama kemudian, ia menghembuskan nafas terakhirnya, meninggal dunia tanpa iman. Saat itu, harapan Nabi Muhammad SAW runtuh. Air mata beliau mengalir tanpa tertahan. Bukan sekedar kehilangan seorang paman, tetapi kehilangan seseorang yang paling berjasa dalam melindungi dakwah Islam, namun tidak diselamatkan oleh iman. Inilah puncak dari kisah ini. Saat cinta, pengorbanan, dan kebenaran bertemu, tetapi keputusan terakhir memilih tradisi daripada tauhid. Keheningan menyelimuti rumah Abu Thalib setelah nafas terakhirnya terhenti. Suasana duka terasa begitu pekat. Nabi Muhammad SAW masih duduk di sisi pembaringan pamannya, memandang wajah yang kini tak lagi bernyawa. Wajah orang yang paling setia melindunginya selama bertahun-tahun. Kesedihan Nabi Muhammad bukan hanya karena kehilangan seorang paman, tetapi juga karena Abu Thalib wafat tanpa iman. Hati beliau dipenuhi duka yang mendalam, namun beliau tetap menahan diri dalam kesabaran dan ketundukan kepada ketetapan Allah. Dengan wafatnya Abu Thalib, perlindungan terhadap Nabi Muhammad SAW di Mekah pun runtuh. Kaum Quraisy tidak lagi merasa terhalang untuk melancarkan gangguan dan kekerasan. Tekanan yang sebelumnya tertahan, kini muncul tanpa batas dan tanpa rasa takut. Nabi Muhammad sempat menyatakan keinginannya untuk memohonkan ampun bagi pamannya selama belum ada larangan dari Allah. Namun kemudian turun wahyu yang menegaskan bahwa tidak dibenarkan memintakan ampunan bagi orang yang meninggal dalam keadaan kafir, meskipun ia adalah kerabat terdekat. Ketetapan ini semakin menguatkan bahwa hidayah adalah hak Allah semata. Hari-hari setelah wafatnya Abu Thalib menjadi masa yang paling berat bagi Nabi Muhammad SAW. Beliau menghadapi caci maki, hinaan, dan perlakuan kasar yang semakin berani dilakukan. Makkah yang dahulu terasa aman, kini berubah menjadi tempat penuh ancaman. Kesedihan Nabi Muhammad semakin mendalam ketika tak lama kemudian Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta dan pendukung utama dakwah, juga wafat. Dua penopang terbesar dalam kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW runtuh dalam waktu yang hampir bersamaan. Tahun itu pun dikenal sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Namun di tengah duka yang mendalam, iman Nabi Muhammad tidak pernah goyah. Beliau tetap melanjutkan dakwah dengan kesabaran dan tawakal penuh kepada Allah, menapaki fase baru perjuangan yang lebih berat, namun juga lebih menentukan bagi masa depan Islam. Jika kisah ini bermanfaat dan menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang kita saksikan hari ini menjadi pengingat dan pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.